Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah sampai pada hari Kamis. Malam ini malam Sayyidul Ayyam. Malam Jumat dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Saya tidak bertanya sudah baca atau belum. Nanti yang belum baca tersinggung, yang sudah baca riya. Jadi diam-diam aja lah. Man qara'a surat Al-Kahfi, ya siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, diterangi Allah dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Dari Jumat ini ke Jumat depan, bagaimana supaya kita dapat penerangan cahaya, tahu bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, mana salah, mana benar. Maka membaca surat Al-Kahfi. Bagaimana kalau baca Yasin Pak Ustaz? Mantap. Man qara'a surat Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Tidak disebut malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Setiap malam dia baca surat Yasin, bagus. Tak bisa tiap malam, malam Jumat. Tak bisa malam Jumat, mati aja dah. Apa lagi nak awak buat duit kau? Kalau tidak untuk beramal soleh, bukan somat, soleh. Masya Allah, jamaah Masjid As-Sajadah ni anak-anak ketek, koli-koli alam. Saya pernah ceramah di daerah kawasan Panam. Itu jamaahnya anak umur 7 tahun semua. 7 tahun. Saya tanya anak-anak mudanya kemana? Lah habis diambil warnet, Pak Ustaz. Habis sudah anak muda. Tapi malam ini berkumpul semuanya. Anak muda ada, anak-anak ada, orang tua ada, semuanya ada. Bahkan penuh. Saya pun tadi bingung gimana cara masuk ke masjid ini. Penuh semuanya. Rupanya ada jalan pintu ke belakang lewat jendela. Masya Allah, luar biasa. Ini masjid khas. Andai ada orang tidak ingat namanya, pasti ingat bentuknya. Kamu kemarin sholat di mana? Ada masjid aneh bentuknya bukan? Bentuk uang sujud. Sajadah tu. Itulah di Kubang kan. Minta tompek pun tak ingat awak. Itu di Kubang tu, cuma satu-satunya saja. Pokoknya siapa yang masuk ke dalam masjid ini bawaannya mau bersujud saja. Ada masjid tu bawaan kita mau tidur saja. Tapi kalau masjid ni mau bersujud, lengkap semuanya, indah-indah. Saya mohon maaf tidak terlalu selalu menengok ke atas karena ibu-ibu isi. Walaupun menengok ke atas itu menengok jam, ada jam dinding. Diharapkan ibu-ibu jangan melambai. Ustaz, bahan saya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat dianjurkan banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra,
Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, ditutupi Allah 10 dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah Ta'ala 10 derajat kemuliaan. Satu selawat 30 dapat 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan. Oleh sebab itu banyak-banyak selawat. Inna salatakum ma'rudatun 'alayya, semua selawat kalian dari Kubang dibawa ke Masjid Nabawi. Dari Kubang ke Masjid Nabawi 9.000 km. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Dibawa selawat kalian dari Masjid As-Sajadah Kubang ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi SAW. Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makam engkau, bahkan padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah, engkau sudah hancur ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Jangankan jasad para nabi, digalilah waktu membangun PLTA Kota Panjang, pemindahan makam-makam datuk nenek moyang orang Kampar, Kabupaten Kampar, digali, ternyata ada makam yang tak hancur. Jangankan dagingnya, jangankan jasadnya, jangankan tulangnya, kain kafannya pun tak disentuh cacing tanah. Siapa dia? Wali-wali Allah yang menyebarkan agama Allah, yang memuliakan agama Allah, dimuliakan Allah SWT. Sebagaimana dulu kau muliakan agamaku, kau buat umat ini bersyahadat, yang sebelumnya menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah lembu, menjadi menyembah Allah. Maka saat ini engkau dimuliakan, diharamkan Allah daging badanmu dimakan cacing tanah, kain kafanmu pun tak disentuhnya. Ada, jadi bukti. Tak 1, 2, 3 mata melihatnya. Kalau hamba Allah yang biasa saja bisa tak dimakan cacing tanah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Begitulah hebatnya orang yang dimuliakan Allah. Kita belum lagi mati udah dimakan cacing tanah. Siapa tuh Pak Ustaz? Kena penyakit. Apa nama penyakitnya? Diabetes mellitus. Mohon maaf, yang sudah kena jangan tersinggung. Orang yang tersinggung dengar ceramah sama saya biasanya mati. Banyak orang yang tersinggung mendengar ceramah hamba, sakit hati yang mau mendengar ceramah Ustaz Somad. 2 hari sesudah itu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling bagus lagi malam Jumat ini apa yang kita lakukan? Berselawat. Apalagi Pak Ustaz? Tahajud. Malam semalam tahajud. Malam ini lebih mantap lagi. Karena malam Sayyidul Ayyam. Ada Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan. Ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad SAW. Ada Sayyidul Ayyam. Ayyam artinya hari, bukan yang berkuku. Itu ayam. 1 hari yaum, 2 hari yauman, 3 hari ayyam. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari-hari ini adalah hari Jumat. Maka di malam Sayyidul Ayyam ini jangan sampai tak tahajud. Apalagi kalian anak-anak muda. Anak-anak muda bangun malam kalian tahajud. Kalau yang sudah menikah dibangunkan oleh istrinya. Yang belum menikah bangun. Siapa yang bangunkan kami Pak Ustaz? Mercon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belilah jam yang bisa membangunkan. Cari di Jalan Sudirman, toko jam. Tanya dia, Mbak ada jam yang bisa menyipak jam 2 malam? Asal jam 2, sipak. Atau dipasang ember isi air di atas. Asal jam 2 malam tumpah. Automatically, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa hilang suara saya ini? Jelas suara saya? Alhamdulillah. Kalau tak jelas, ngangguk aja. Jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari Jumat terakhir kita makan siang. Besoklah Jumat terakhir. Maka banyak orang-orang yang bersedih hati. Dah dihitungnya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tinggal 5 kali makan. Judul lagunya menghitung hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Dah dihitungnya menu. Jumat asam podeh bau. Selasa gulai tapah. Rabu slice. Tinggal lagi. Yang terakhir hari Rabu ikan pantau. Kelas.
Habis itu berpuasa. Tapi orang-orang yang gembira, dia tidak bersedih. Apa yang keluar dari mulutnya? Marhaban, ya. Apa arti marhaban itu? Marhaba ayyanur. Marhaba diambil dari 3 huruf. Rahaba. Rahaba artinya hati kami lapang. Marhaban ya Ustaz Abdul Somad, hati kami lapang menerima kedatangan engkau wahai Ustaz Abdul Somad. Apa bukti hati lapang? Disiapkan meja. Apa bukti hati lapang? Disediakan mikrofon. Apa bukti hati lapang? Dikasih minum sampai 2 botol. Apa bukti hati lapang? Disiapkan kipas angin. Cantik masjid luar biasa. Hati kami lapang menerima kedatangan Ustaz Abdul Somad. Hati kami lapang menerima kedatangan Ramadan. Marhaba. Karena ada orang yang hatinya sempit menerima Ramadan. Asal sudah mau datang Ramadan, gatallah kepala. Tak makan siang. Rumah makan tutup. 6 hari lagi udah stres dia udah. Banyak yang minum baygon menjelang hari Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya hatinya lapang menerima Ramadan. Lapang hati ya anak Ustaz menerima Ramadan. Bingung. Jadi ini belum wajib puasa. Masih ada subsidi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan menjelang ini Pak Ustaz? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu menengok anak bulan. Nama anak bulan itu hilal. Kalau bulannya sudah bulat namanya Badar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Bulan yang sudah bulat namanya Badar. Sedangkan bulan yang masih sabit namanya Hilal. Dua-dua sudah ada di nama orang Indonesia. Pak Badar, Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badariyah. Mohon maaf, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Jadi yang ditengok hari Rabu sore nanti Badar apa Hilal? Hilal. Masyarakat Riau sedang menilik hilal Ramadan. Bagi siapa yang nama suaminya Pak Hilal, tunjukkan memang ikonya. Ikonya nang ang cai-cai. Hilal. Hilal itu bentuknya bulan sabit. Maka disebut bulan sabit merah itu hilal ahmar. Hilal ahmar bulan sabit merah. Itulah lambang simbol Islam. Hilal ahmar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kalau Masjid As-Sajadah punya ambulan, buatlah gambarnya hilal ahmar, bulan sabit merah. Sore bulan sore hari Rabu nanti sore diutuslah tim oleh Sultan Maroko, namanya Raja Muhammad VI. Muhammad VI ini anak dari Hasan II. Saya kuliah dulu, nama rajanya Muhammad VI, Muhammad As-Sadis, Sadis yang ke-6. Lalu kemudian diutus tim menengok anak bulan di Gurun Sahara. Karena Gurun Sahara itu tak ada awan. Setelah nampak anak bulan, mereka pun pulang melapor. Hai Sultan Raja Muhammad V, hai Sultan Raja Muhammad VI, ya, kami sudah menengok anak bulan. Kalau begitu diumumkan, karena tadi sore sudah ada tim yang menengok anak bulan, maka besok kita puasa. Kalau Rabu sore nampak anak bulan, maka hari Kamis kita puasa. Bagaimana di Republik Indonesia? Menengok anak bulan sudah dipasang tower tinggi dari paling ujung Sabang Aceh sampai Papua. Dipasanglah tower-tower untuk menengok anak bulan. Di Pekanbaru sudah dipasang teropong anak bulan di atas gedung Surya Dumai Jalan Sudirman. Harga teropong ini 50 juta untuk menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit nampak.
Ustadz ni mengejek negeri sendiri. Nah, menepuk air di dulang terpercik wajah. Saya bukan mengejek Riau, takkan kita ejek tempat tinggal negeri kampung halaman kita. Tapi Bapak Ibu yang mengikuti sidang isbat, pernah tak Bapak Ibu mendengar berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Pekanbaru? Pernah? Tak pernah. Yang selalu penampakan anak bulan dari teropong Jakarta Cilincing. Karena di sana ada laut, tak ada berawan, nampak anak bulan. Anak bulan menunjukkan penampakan sore petang, tak lama, paling 5, 15, 10, 20 menit nampak anak bulan. Dan orang yang menengok anak bulan ini sudah disumpah, namanya saksi tersumpah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Wallahi tallahi billahi, demi Allah bahwa saya menengok anak bulan dengan sesungguhnya. Berdasarkan itu melaporlah dia ke kantor Kementerian Agama. Saya saksi tersumpah yang dipasang di teropong anu sudah menengok anak bulan. Adapun orang yang menengok anak bulan ini matanya mesti diperiksa bebas katarak dan tidak sakit. Karena pernah ada orang tua mengaku menengok anak bulan. Saya sudah nengok anak bulan, saya sudah nengok anak bulan. Begitu diperiksa, rupanya bulu matanya jatuh. Konya, coba hapus Pak, hilang. Maka harus diperiksa THT, telinga, hidung. Apa pula itu? Ada hubungan sama mata. Nah, jadi bukan asal-asalan penetapan Ramadan itu. Nanti sudah pasti hari Kamis kita tunggu sidang isbat. Saya Komisi Fatwa MUI mensosialisasikan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Lalu diumumkanlah nanti, barulah kita. Nanti hari Rabu malam Kamis tuh nunggu dulu, tonton TV dulu. Serius bapak-bapak tuh nonton. Nunggu apa Pak? Real Madrid Barcelona. Ya ilaha illallah. Awak sangka menuju sidang isbat. Ibu-ibu pun serius dia nengok. Apa tuh Bu? Sinetron Korea Pak Ustaz. Hari Rabu malam Kamis matikan Korea, matikan Real Madrid Barcelona, Juventus Liverpool PSMS. Matikan semua. Arema Malang. Untuk sementara kita dulu menunggu sidang isbat. Sampai akhirnya Menteri Agama mengumumkan berdasarkan beberapa penampakan anak bulan dari Sabang sampai Merauke dan Papua. Maka dengan ini diumumkan bahwa besok sudah jatuh 1 Ramadan. Maka malam itu pun kita langsung ke Masjid Sajadah melaksanakan sholat tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna rabbul malaikati warrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbayang awak kolak. Nah, segeralah jumpai Dr. Nur Hadi Hussein, Ustadz Nixon, Dr. Nur Hadi Hussein. Beliau tulisannya cantik. Ustadz, tolong tuliskan yang Subhana Malikil Ma'bud tu Pak Ustadz. Kami baconan lama lah lupa. Supaya nanti Bilal tu membaca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warrah. Karena banyak Bilal di masjid-masjid tak jelas dah apanya baca. Ma'bud, Ma'bud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Oleh sebab itu ini penting. Setelah nanti dituliskan, Ustadz Nixon nanti, beliau dosen kaligrafi. Cantik tulisannya. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Nanti di print. Bagi yang mau beramal soleh, bagi yang punya duit banyak, fotokopi banyak-banyak, print banyak-banyak, bagikan ke seluruh masjid di Pekanbaru. Setiap malam orang baca maka mendapat amal jariyah. Simple, sederhana mau beramal. Berapalah harga print cetak? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah cetak 100 eksemplar. Mantap, mau dibawa kemana? Mau saya jual. Ini gara-gara nonton Mail Upin Ipin. Sedikit 2 ringgit, sedikit 2 ringgit. Bagikan ke masjid-masjid jadi amal jariah.
Nah, nanti Bilal pun menengok. Kalau perlu dari sekarang buatkan lomba musabaqah Bilal antar RT. Mana suara yang paling bagus? Oh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Kan kasihan kita Bilal tua yang udah tak pensiun. Subhanal malikil ma'bud. Dia yang baca, awak yang khawatir. Kau sampai ndak Idul Fitri kau, Pak? Comeh awak tengok. Anak-anak muda itulah. Anak-anak muda buat musabaqah Bilal sekabupaten, sekota Pekanbaru. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhan qudus rabbuna rabbul malaikati waruh. Selawatnya pun mantap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ini saya dengar orang selawat di masjid-masjid pinggir jalan. Allahumma salli alaih. Bentak-bentak Allah SWT. Coba bayangkan awak membuat proposal. Tak ada mikrofon lagi. Bayangkan kalau awak datang membawa proposal minta bantuan ke gubernur. Tolonglah Pak Gubernur, kami minta semen 5 sak, minta karpet 2 gulung. Kan lembut. Cuma kalau mata-mata minta 5 sak, minta 3 truk. Kita tengok gubernur, kau gila budak kau. Satpol PP, kau tangkap kau, bang. Tentu ada seninya dengan suara lemah lembut. Masya Allah. Cobalah dengar tadi suara apa nama grup? Mak Rawis Hadrah. Masya Allah. Apa aja lagunya tadi? Ustaz terlambat pula tadi. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa, wahai engkau pencinta Nabi Muhammad, abshir binailil muna, berbahagialah kalian karena mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu artinya Pak Ustaz. Iya. Kita dia ngangguk-ngangguk aja. Ngangguk orang, ngangguk awak. Tak apa dianggukkan orang. Jadilah Pak Ustaz daripada indah. Ya betul. Zaman sekarang orang sudah mau ke masjid, anak muda mau ke masjid malam libur, hari Kamis libur, hari Sabtu libur, hari Jumat Harpitnas, hari terjepit nasional. Tentu besok banyak yang libur. Ini malam libur. Bisa pula malam libur anak-anak muda ke masjid. Mudah-mudahan masuk surga semuanya insyaallah. Yang berdiri-berdiri di luar itu masuk surga juga. Cuman di bagian kaki-kaki limanya aja. Kaki lima pun di surga lebih baik daripada di tengah dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau di dekat anak-anak muda ini semangat saya ceramah. Ya. Rasa-rasa balik macam umur-umur 20 balik. Kau tahu gini tak pakai peci tadi. Masuk awak ke dalam pakai baju kaos, sorban pindah ke muka gitu. Rambut gini kan. Masyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu malam itu pun awak tarawih. Masjid Sajadah ni tarawih pertama atau udah pernah tarawih? Tak lu ingat pengurus? Belum pernah tarawih? Sudah? Berapa rakaat tarawih? 23 apa seboleh? Seboleh? Yang seboleh sama 23 jangan lagi berkelahi. Kalau yang 23 sama seboleh berkelahi, yang golak siapa? Nandak sembayang. Itu nanti simpang tu golak. Oh, kelahi sampai ribut ke tengah jalan, supir-supir truk berhenti, datang Pak Kapolsek Tampan. Dek apa? Berkelahi di mana? Masjid Sajadah. Gara-gara apa? Seboleh minta supaya 11 rakaat.
Yang satu mengatakan mesti 23. Kata orang, untung awak tak sembahyang tarawih. Kalau pak tu. Nah, oleh sebab itu maka Ustaz, kami perlu juga tahu kronologis ni. Kenapa bisa 23? Nabinya kan satu Pak Ustaz. Ya, kenapa bisa 23? Kenapa bisa 11 rakaat? Yang 11 itu pokoknya dari dulu memang sudah 11. Ustaz banyak tanya. Banyak tanya masuk neraka nanti. Yang 23 Bu ya, dan 23 itu pun itu memang dari dulu lah 23. Yang tadi tanya oleh Yahudi itu masuk neraka karena banyak tanya ni lah. Akhirnya anak-anak muda ni pun takut. Dan membuat seboleh itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad salat tarawih 11 rakaat. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibnul Khattab, datanglah dia mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa nama imamnya? Ubay bin Ka'ab. Ubay, angku ambu angket jadi imam. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, terus jadikan 23 rakaat sama witir. Jadi Nabi Muhammad seboleh rakaat, Ubay disuruh Umar 23 rakaat. Jangan dibenturkan, jangan dilaga. Kamu mau ikut Nabi apa ikut Ubay? Bukan begitu cara berpikirnya. Karena Nabi sendiri mengatakan, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikutilah sunnah Nabi Muhammad dan sunnah khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Azan Jumat Nabi Muhammad 1, Utsman 2. Jangan dibenturkan, ikut Nabi apa ikut Utsman? Dua-duanya sunnah. Yang membuat satu azan sunnah, yang membuat dua azan sunnah. Begitu juga dengan tarawih ini, yang membuat 11 rakaat sunnah, yang membuat 23 sunnah. Kenapa Nabi membuat 11 rakaat? Nabi membuat 11 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Umar bin Khattab tak sanggup tegak terlalu lama, maka kata Umar, ini umat ini sudah lemah, Ubay. Maka engkau baca saja satu malam 1 juz, tapi rakaatnya tambah. Maka jumlah rakaat ditambah menjadi 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz tambah lagi, bacaannya dipendekkan, tapi bacaannya dipendekkan, rakaatnya ditambah menjadi 36 rakaat. Tambah witir 3, 39 rakaat. Begitu kata Syekh Atiyah Sokor dalam Fatwa Al-Azhar. Saya mengkopi, bukan pendapat saya. Oleh sebab itu tarawih ini, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya saya ulang lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Pekanbaru cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sikit, ayatnya pendek. Waktu ditanya dek orang sembahyang berapa rakaat? Seboleh. Apa ayatnya pendek? Masih untung ambo sembahyang. Kawan ambo tak sembahyang. Ini tak betul. Karena kalau melihat masalah ibadah, memandangnya jangan ke bawah, tapi ke atas. Maksud ke atas itu bukan kateko. Ke atas maksudnya tengoklah orang yang ibadahnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW, bagaimana solat malam Nabi? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Maka nanti yang solat di sini 11 rakaat, jangan salah menyalahkan. Yang solat di Masjid An-Nur 23 rakaat, lanjutkan. Yang solat di Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah 23 rakaat, maka ini baik, semuanya baik. Ustaz, tempat kami itu 23 rakaat, tapi imamnya Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi menyuruh ulang, irji' ila salatika fa innaka lam tusolli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusolli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusolli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Gara-gara apa? Tidak ada tumakninah. Hatta tastaqim qa'iman, sampai ada tumakninah tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
cari imam-imam yang muda. Macam imam masjid sajadah lah, muda, semangat, energik. Ini kadang imam ni banyak lo batuknya daripada ayatnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Awak sangko panjang. Rokaan kedua Nun. Allahu Akbar. Makin pendek. Ngambil syarat aja. Nah, jadi Ramadan ini kita bahaskan tarawih. Bacaannya lebih panjang, lebih bagus. Ketika diundanglah imam tarawih di Masjid Raya Senapelan. Masjid Raya Senapelan, kalau bisa adik-adik anak muda kalian agak satu malam solat ke sana sekali, jadilah semalam aja. Merasakan bagaimana solatnya bersama Ubay bin Ka'ab, satu juz satu malam. Bisa tiap malam, mantap. Beberapa anak muda kirim SMS sama saya, mohon maaf Pak Ustadz, kami mohon izin gak bisa ikut ceramah Ustadz kemana-mana masjid. Kenapa? Karena kami mau ikut tiap malam satu juz dan kami mau menghatamkan tegak mendengar bacaan Al-Quran di Masjid Raya Senapelan. Masjid yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Masjid tertua. Solat kalian sana. Menangis imam tu baca, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyazuqul azab. Ketika kulit mereka terbakar, hancur, hangus, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Satu juz satu malam. Imamnya dari Palestina, imam pemain naturalisasi. Imam Palestina. Imam Palestina itu hafal Quran. Asal dipejamnya matanya nampaknya langsung Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am. Kita pejam, tak apa pun nampak. Dikliknya Al-Baqarah muncul, dikliknya Ali Imran muncul, dikliknya An-Nisa muncul, diklik Al-Maidah. Awak klik An-Nisa, datang pedusi. Klik Al-Baqarah, datang sapi betina. Hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak awak hafal Quran insyaallah. Kalau anak sudah hafal Quran, ibu-ibu jangan lagi membuka aurat. Karena orang yang hafal Quran itu tak boleh nengok perempuan buka aurat. Asal terbuka aurat, hilang 2 halaman. Terbuka aurat, hilang. Saya bawalah imam Masjid Raya dari Rumah Sakit Zainab. Mau balik. Rupanya dia mau beli roti untuk sarapan pagi. Imam ni tak bisa makan lontong sayur, mencret. Ini biasa sarapan roti Bandung. Roti yang paling enak itulah yang di Jalan Sudirman. Penjaga toko roti ini pakai rok pendek. Masuknya ke dalam, tidak jadinya masuk. Astagfirullah. Tidak jadinya masuk. Lebih baik tidak udah sarapan daripada menengok rok pendek. Hilang hafalan. Nanti malam mau jadi imam tarawih, hilang, error, hang. Datang Ustaz Somad, masuknya boli roti. Ditanya dia jamaah, Ustaz tidak takut hafalannya hilang? Dah lama hilang. Klik kanan, cek properties, empty. Anak-anak kita ini hijau. Jangan rusak kepalanya dengan rok pendek. Jangan rusak kepalanya dengan baju you can see. You can see. You kamu can bisa see menengok. Kamu bisa menengok ketiak bini saya. Nampak kok elok bentuk ketiak. Leher untung. Awak pun nengoknya 3 hari tidak lalu makan. Pakai lipstick, dipasang ke atas, turun ke bawah. Tak lekat lagi dah. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka jaga adik perempuan kita, suruh dia. Kamu ketika memakai jilbab panjang, memakai baju panjang, memakai baju kurung, bukan menjaga dirimu, tapi engkau sedang menjaga mata dan hati orang lain. Banyak orang-orang hafal Quran hilang. Ini bukan baru, sudah banyak pondok tahfiz. Pondok tahfiz Quran. Ini bulan puasa pakai celana sempit. Bulan puasa pakai celana sempit, hilang pahala puasa. Banyak atuk-atuk masuk parit naik Honda. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis salat tarawih tadi, lalu kemudian imam pun nanti berdoa. Allahumma innaka afuwun karimun
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aminkanlah doa imam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Ini banyak ibu-ibu di belakang waktu imam berdoa bukan tapu digolak kan? Banyak tuh masjid-masjid. Yang laki-laki pula asik bercerita. Aminkanlah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Ada pula tak mau mengaminkan. Kenapa tak mengaminkan? Doa yang lama aja belum dikabulkan, udah tambah lagi. Doa ini ibadah. Minta kepada Allah SWT. Kamu kenapa tak mengaminkan? Lain doa imam, lain doa hamba Pak Ustaz. Ini minta hujan, namun tak mau hujan. Kenapa beda? Ini nanam sawit, namun nanam gotah. Ada doa-doa yang sifatnya sama, tapi ada doa yang bersifat pribadi. Tentu doa anak muda dengan bapak-bapak yang udah nikah beda. Anak muda doanya mau nikah. Bapak-bapak? Astagfirullah. Jangan mancing-mancing kemarahan ibu-ibu. Kau bohongi ibu balik kalau untuk itu ceramah lo balik gitu ibu. Peace, damai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun doa yang sifatnya pribadi, tiap malam berdoa. Bagi yang lajang-lajang, mudah-mudahan nilainya cepat wisuda. Dosen-dosen yang killer itu lembut hatinya. Tak juga lembut, mati dia capek. Habis itu berdoa, Pak Ustaz, saya tak bisa doa pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Saya kan bukan anak UIN. Anak UIN ialah 6 SKS. Man haza, haza mudarrisun. Kami tidak ada Pak Ustaz. Jangan kau takut saudaraku, adik-adikku. Kalian yang tidak dari fakultas bahasa Arab, bukan dari UIN, yang dari umum, doa itu pakai bahasa Arab cuma 4 saja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Habis itu doa. Ya Allah, luluskan Abu Tauni kau secepatnya ya Allah. Dan ada pula itu yang cantik di lokal tu ya Allah. Hembuskanlah ke hatinya angin cinta supaya dia bisa menerima, jangan hanya bertepuk sebelah tangan. Banyak loh ngamin kan. Tapi kalau dia tidak menerima, maka tiupkanlah angin puting beliung sekali. Jangan mendoakan yang tak baik. Semua akan indah pada saatnya. Kalau kalian ditolaknya, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih hitam insya Allah. Hitam manis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Apalagi setiap malam Ramadan tu panjatkan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun tak bisa, bahasa Minang. Engkau banyak mana nak mintakan pertama alam belaki, kedua alam babin, kedua macam saya pulau. Saya bukan orang Minang Pak Ustaz, saya orang Jawa, doa Jawa. Iki wis pulang dino bocor nek orang teko piye kaya Allah wis ngalor ngidul ngetan iki Allah. Bahasa Batak, ndak lupa pandai bahasa Batak. Nah, sesudah itu apalagi jangan pulang dulu karena habis itu ada tadarus buka Quran. Itulah gunanya buka Quran. Tengoklah mantapnya Quran Masjid Sajadah. Masya Allah. Quran. Tengok Quran. Beli Quran macam Masjid Sajadah. Besok pergi ke toko tanya, Mbak ada Quran. Quran model apa? Quran dan bentuk yang ada di Masjid Sajadah. Jadi Quran Masjid Sajadah ni ada terjemahnya potong-potong. Coba tengok. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah allazi yang rafa'a mengangkat samawat langit bighairi tanpa amadin tiang tarawnaha kau melihatnya. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang dan matamu bisa melihatnya. Oh itu artinya. Awak buka pula yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuha hai orang-orang allazina yang amanu beriman, kutiba diwajib dituliskan alaikum bagi kamu siam puasa kama sebagaimana. Oh kama itu sebagaimana. Selama itu kama kemana? Maka pahamlah awak.
Nah, satu lingkarannya banyak-banyak. Ini satu lembar nih, satu orang. Satu juz 10 lembar. Maka buat aja halakoh 10 orang. Jangan sampai besar-besar. Sana 10 orang, sini 10 orang, sini 10 orang, sini 10 orang. 10 orang, 10 orang. Ibu juga ada 10 orang. Baca. Siapa duluan baca? Baca dulu Pak Imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap ah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sampai itu aja kita. Lah, sudah itu. Kau Ustaz, baca Ustaz. Apa pula? Di sini kau nyanyi a'uju. Bukan ju. Lu. A'udzu billahi minas syaitan, bukan syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan, bukan to, po. A'udzu billahi minasy syaitonir, bukan ora. Lama-lama tutui maju balik. Kau untuk ambil kan. Tadarus itu gunanya untuk mencari kelemahan diri kita yang selama ini kita sudah merasa ustaz, sudah merasa angkuh. Jangan emosi, jangan pula dihitung. Ambo tadi sampai kali, awas lagi. Tengok. Awas. Jangan. Ustaz Somad, baca Ustaz Somad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tebal tu Ustaz. Bismillah. Tak tahu kan saya ini siapa? Ambo LCMA ke? Berapa kali live TV One ke? Tahu kan? Berani kalian negor-negor bacaan tajwid saya ni, Berani kalian saya? Saya ni 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Berani kalian negor saya? Buya. Berapa tahun tadi Buya? 6 tahun. Unto lebih lama boleh Buya? Jadi kita tadarus itu bukan mau menunjukkan kelebihan, tapi mau menyadari bahwa sesungguhnya bacaan kita selama ini keliru. Karena kita hanya menilai diri kita. Itulah guna tadarus. Bukan mau menunjukkan saya hebat, bukan. Tapi mau mengatakan mungkin aku pernah silap dan salah. Gitu. Saya balik dari ceramah luar kota, dari Dumai jam 2 malam. Suara di masjid mengaji, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tengok di masjid tak ada orang. Rupanya flash disk. Batasi waktu sesuai hasil rapat bapak-bapak RT dan RW bahwa masjid hanya mengumandangkan mikrofon sampai jam 10 malam. Setelah itu mikrofon dalam saja yang hidup. Karena apa? Besok orang mau kerja. Ini penting. Jangan sampai orang menyalah-nyalahkan masjid. Padahal masjid tak salah. Yang salah siapa? Orang mau gaya-gaya saja. Nih. Karena besok ibu-ibu mau bangun sholat tahajud, dia mau. Dah, habis itu mengaji, tutup Al-Quran. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 10 lembar dapat 1 juz, tutup. Kita pun pulang ke rumah. Jangan lagi menonton TV. Karena tontonan ini tak semuanya jadi tuntunan. Jangan lagi menengok-nengok sinetron yang tak tentu arah, cerita macam-macam maksiat. Matikan TV, matikan HP, matikan semuanya. Kita pun ikut mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jam 10. Tapi orang yang tak terbiasa tidur jam 10 payah mau tidur jam 10. Pokoknya balik tarawih jam 9, jam 10 tidur. Kenapa tidur jam 10? Karena nanti malam mau tahajud. Pak Ustadz, kami tak terbiasa tidur jam 10. Gimana supaya bisa bangun jam tidur jam 10? Mulai malam pertama tu beli antimu. Tapi makannya sesudah tarawih, jangan sebelum tarawih. Makan sebuah, asal dah dimakan. Awak pun jam 10 tu tidur. HP matikan.
Itu melihat WA bisa hilang nafsu tidur karena radiasi HP, mata nengok terus. Nengok. Datang kawan ngirim gambar ketawa. 80 kirim enggak? Oleh sebab itu maka matikan HP, tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam tidur, jam 3 bapak pun bangun. Bapak mengambil air, percikkan ke wajah istri untuk bangun tahajud malam. Yang dulu tak pernah mengajak bini tahajud mulai tahun ini. Tapi bini awaknya bini uang. Ini banyak juga zaman sekarang lagi tren orang membangunkan bini orang. Apa namanya? Tahajud call. Hai, bangun ya. Ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun! Itu kalau nikahnya lah 20 tahun. Tapi kalau yang nikah pengantin baru potang, Masya Allah. Wake up my hand. Wake up my darling. Bentangkannya lah sajadah. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Beruntung betuahnya nikah sama alumni UIN Suska. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Selesai solat apa kata Adinda? Memang tak salah aku memilihmu bang. Padahal dulu yang datang ke rumah banyak. Ada yang naik CRV tak kuterima. Ada yang naik Fortune tak kuterima. Kau datang walaupun naik CB 100. Kenapa? Karena kulihat kau bisa jadi bebet bobot bagi anak-anak kami di masa yang akan datang. Masya Allah. Dari fakultas apa? Sains teknologi. Anak saintek bisa pula jadi imam mantap. Apalagi yang usuluddin syariah, cincailah. Kecil itu semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah hebatnya. Nah, lalu kemudian setelah selesai sholat tahajud 4 rakaat. Tahajud apa pula 4 rakaat Pak Ustaz? 8. Kalau kurang daripada itu, baik. Tapi ikut sunnah Nabi SAW. Witir, jangan lagi witir. Karena tadi witir sudah. Tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Tapi tadi sudah witir di masjid. Iya. Bangun malam tahajud boleh? Boleh. Di mana dalil-dalilnya? Bukalah 30 fatwa seputar Ramadan. Tulis di Play Store 30 fatwa seputar Ramadan Somat LC, enter, gratis. Download di Play Store, cetak, pergi ke warnet, cetak, kopi, bagikan ke masjid-masjid. Silakan bagi, tapi jangan tulis di sampulnya coblos nomor. Cetak mau buku saya jadi iklan pilkada. Nah, lalu kemudian setelah itu sholat tahajud sudah. Lalu kemudian makan sahur. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Ini banyak perempuan tak mau makan sahur. Ibu kenapa enggak makan sahur? Takut gemuk. Berat berapa? 125. Tidak illallah. Orang gemuk itu bukan karena makanan, tapi karena pola makan. Silakan makan. Makan aja banyak-banyak. Tak ada gemuk. Mana buktinya? Saya tak ada pantang. Sampai sekarang kalau ditanya jamaah, Ustaz udah ada pantang? Ada Pak. Berapa? 1. Apa pantang? Pantang dokek. Pantang dokek habis. Apa yang mau dimakan? Makanlah. Tapi jangan sering-sering. Ini ada mulut. Ini tak berhenti mengunyah. Sampai pada saat di celah-celah tarawih itu mengunyah. Subhana malikil ma'bud. Subhana malikil ma'wujud. Ya banyak-banyak. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Saya tak ada selera makan Pak Ustaz. Minum jur'atan minal ma', seteguk air pun dia dah. Nawaitu shawma ghadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Dinyanyikan pula oleh artis. Nawaitu shawma ghadin. Boleh, apa pula salah? Tak ada itu niat-niat pakai nawaitu shawma ghadin. Niat itu kan dalam hati, tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Yang penting sudah ada niat di dalam, cukup. Memang betul. Tapi ada orang yang hatinya
Ada orang yang was-was. Kalau ada yang tak was-was tak apa-apa. Allahu Akbar. Kenapa tak berniat? Niat di dalam, bro. Tapi ada orang yang was-was. Kalau dia langsung Allahu Akbar. Ikut salat Isya apa salat Maghrib? Ikut 2 rakaat apa 3 rakaat? Ikut jadi imam apa jadi makmum? Ikut ada apa qadha? Ikut musafir apa mukim? Nah, maka untuk menghilangkan was-was itulah nawaitu shauma ghadin. Aku niat puasa besok an ada syahri Ramadan hadhihi sanati, tahun ini lillahi taala. Siapa yang tak berniat maka tidak ada puasa baginya. Nah, habis itu menjelang azan subuh paling bagus istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. TV mati. Ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, sinetron nih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artis tak pakai jilbab, pakai rok pendek, celana pendek, baju pendek. Oleh sebab itu maka ini membuat maksiat dosa saja. Nah, adapun yang bisa jadi tontonan, tuntunan, silakan tonton. Berhenti, ambil tasbih, beristighfar. Sependek-pendek istighfar astagfirullah, agak panjang astagfirullahalazim. Yang lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ma stata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa itu Pak Ustaz? Sayyidul istighfar. Bukan Sayyidul Amin, itu Ustaz kita. Sayyidul istighfar. Di mana bisa kami tengok Pak Ustaz? Tulislah di Google Sayyidul Istighfar. Enter, print di warnet, cetak, tempel di tempat yang paling sering ditengok. Di mana kalian yang mahasiswa? Di lemari buku, tempel lemari buku. Ibu-ibu di mana? Dekat kompor, tempel kompor. Sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa sa'atuka insya-Allah. Tengok apa nak masak-masak, lupa-lupa hidupkan api. Hidupkan dulu. Allahumma anta rabbil alamin. Insyaallah 2 kali ditengok sehari pasti hafal. Sahur sekali, buka sekali. Sahur sekali, buka sekali. 10 hari 20 kali tengok hafal. Lah 20 kali tengok tak juga hafal, cabik bakar, masukkan ke kopi, kacau. Minum. Insyaallah batuk. Dah, habis itu barulah sahur. Habis baterai. Imsak. Stop. Tapi imsak itu bukan lampu merah. Imsak itu lampu kuning. Artinya adik-adik mahasiswa yang terlambat bangun, pas terbangunnya pas imsak, masih boleh makan. Boleh. Pergi ke dapur langsung ambil nasi, ambil gulai, ambil blender. Ambil pipet 2. Nama itu sama dengan itu. Ngunyah tak sampai lagi ngunyah. Ngunyah lama tu 2 kali ngunyah. Itu jauh. Bukan berarti imsak itu stop, tidak. Di Maroko tak ada imsak. Ambo 2 kali puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja, makan. Pas sudah makan tu lah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kalau awak tolan, batal puasa. Menelan makanan saat azan, batal puasa. Itulah hebatnya imsak. 10 menit sebelum azan mulut sudah bersih, steril. Kalau terlambat boleh makan. Dia agak-agak lah makan. Kalau sudah berbunyi, keluarkan balik, gosok gigi. Bagus imsak itu. Nah, lalu sudah itu sholat ke masjid. Jangan sholat di rumah. Latihan sholat ke masjid. Datang ke masjid sajadah. Datang kemari. Motor kalau takut hilang dikunci. Ban depan gembok, rantainya gembok lagi. Stangnya kunci. Ban belakang belikan rantai, ikatkan ke batang pokok kayu. Balik sembahyang subuh, pokok kayu itu digergaji orang. Berarti takdir. Itu nanti disebut takdir. Awak sudah usaha.
3 gembok dipasang. Datang Pak Kapolsek. Apa yang terjadi? Takdir Pak Kapolsek. 3 gembok lah dipasang. Hilang. Jangan kecicilan. Kunci ditinggal. Hanya ini anak-anak mahasiswa nih. Kunci ditinggal, auto hilang. Kenapa hilang? Takdir Pak Ustaz. Bukan takdir. Teledor namanya. Nah, oleh sebab itu ini penting memahami ini. Lalu kemudian setelah itu puasa. Puasa ini menahan. Puasa artinya menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan otak. Jangan berpikir yang macam-macam. Tahan hati, tahan bisikan. Tahan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi sampai petang mata ini tak ada nengok apa-apa. Kenapa? Tidur deh. Banyak nih orang-orang begini. Kalau tak percaya nanti pergilah ke Masjid An-Nur, ke Masjid Ar-Rahman. Semakin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin banyak AC-nya, makin penuh macam ikan sarden siang-siang. Kalau dibangunkan dia, bangun. Langsung dibacakannya dalil, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal dulu hadis itu. Hadis lain tak ada hafal. Hadis itu 3 hari ngapal. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa. Saya sampaikan bahwa hadis naumus shaim huwal ibadah hadis dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk motivasi tidur siang. Nabi tak pernah mengajarkan tidur-tidur santai. Perang Badar. Bulan apa? Bulan puasa. Hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua dari Madinah ke Badar 150 km Nabi naik kuda. Tunjukkan saya mana orang Islam yang sanggup naik kuda 150 km. Naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Ustaz pernah naik kuda? Pernah lah. Itu videonya viral saya naik kuda. Paling banyak berselawat waktu naik kuda itu. Kalau sampailah jatuh kau ya Allah, malunya se-Indonesia. Sakitnya tak seberapa, malunya. Nah, Nabi SAW waktu itu umurnya berapa? Waktu pindah 53 tahun. Perang Badar tahun kedua, 53 tambah 2 sama dengan 55 tahun. Nabi orang yang sangat sehat. Dan perang Badar jatuh pada hari Jumat. Dan ternyata kemerdekaan Republik Indonesia juga jatuh pada hari Jumat dan bulan suci Ramadan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya sedang puasa, yang mengerek bendera sedang puasa. Selesai bendera sang saka merah putih dikibarkan, Presiden Soekarno dan Bung Hatta mengangkat tangan berdoa. Saat itu doa orang puasa. Karena orang puasa itulah maka Belanda lari tunggang langgang lintang putang. Karena teriakan orang puasa itu mengerikan, menakutkan. Orang puasa itulah yang teriakannya kuat. Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa? Allahu Akbar. Makanya kalau mau merasakan bagaimana 17 Agustus, cobalah nanti upacara saat lapar di bulan puasa, upacara 17 Agustus. Mau merasakan bagaimana feeling, rasanya para pejuang dulu memerdekakan negeri ini dengan teriakan Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lalu kemudian sampai hari berbuka jam 5 sore, jam 6 sore, jam 6 jangan lagi keluyuran keluar rumah, duduk. Duduk sama istri sama anak yang sudah menikah. Yang belum menikah, kalianlah sama kawan-kawan duduk. Cuman yang sudah punya istri, punya anak, tentu duduk ada makanan. Yang belum, tengok-tengok aja lah. Adalah bakwan 3 potong. Tapi kenangan itu akan menjadi kenangan yang luar biasa. Nanti setelah 20 tahun akan datang, ada di antara kalian yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada wali kota. Amin ya rabbal alamin. Maka disitulah kenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu kenangan Ramadan ini jangan sampai hilang. Saya kenangan Ramadan sampai sekarang saya ingat. Ramadan di Mesir 4 kali, Ramadan di Kuala Lumpur 2 kali, Ramadan di Jakarta 1 kali, Ramadan di Maroko 2 kali. Tapi yang paling berkesan Ramadan di Mesir. Kenapa? Ramadan di Mesir 30 hari tak pernah masak. Kenapa? Karena orang Mesir menyediakan buka puasa gratis, meja panjang, makanan. Ayam itu dipotong 2 kali potong. Orang Mesir motong ayam itu 2 kali. 1, 2, seperempat. Bukan contoh tempe awak. Ayam itu luar biasa, kolam-kolam.
Inilah kenangan yang luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu yang punya duit banyak, sediakan budget untuk buka bersama, untuk antar ke masjid-masjid. Kalau mau bersedekah jam 6 sore, jam 6 antar makanan. Buat 4 piring. 1 untuk adik-adik mahasiswa di Masjid Surau Langgar Musola, 1 untuk fakir miskin, 1 untuk anak yatim, 1 untuk jompo. Antar sana. Ibu yang menyiapkan, ibu yang mengantar. Jangan bapak ngantar. Nanti bapak tuh ngantar berkelahi pula. Rupanya mak anak yatim itu cantik. Jadi ustadznya jangan cuma ceramah saja, sampai pada teknis-teknis juklak SOP, standar operasional pembukaan puasa. Itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Sampai akhirnya berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca doa Allahumma laka sumtu lagi. Itu hadisnya dhaif. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma laka sumtu boleh. Doa satu lagi, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Dua-dua boleh dipakai. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, siapa pula melarang Allah malaka sumtu? Yang Allah malaka sumtu biarkan. Yang dhahabadh dhama'u biarkan. Kalau berkelahi antara Allah malaka sumtu dengan dhahabadh dhama'u, yang senang yang tak baca doa. Langsung tak ada baca doa. Wahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Makan barokah, tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak makan nanti susah salat tarawih. Terlalu banyak, kasih 3 ruang. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 nafas. Jadi kita bisa bernafas. Ini ada orang sampai cendol itu ke sini. Keluar ujung cendol itu nampak. Tak bisa lagi bernapas. Di mana kita tarawih malam ni ya? Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Tengok nanti. Kalau lapar menyentuh hati, bagi. Tapi kalau lapar menyentuh lambung, wah, hari pembalasan. Makan pagi dipercepat jadi jam 5 subuh. Makan malam dipercepat azan maghrib. Makan siang tak ada, dibalaskan sakit hati waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari balas dendam. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang puasa hanya untuk mengumpulkan nafsu syahwat, tapi untuk melaksanakan ibadah. Puncak dari hasilnya adalah la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita malam ini, dimulai dari jam 8:30, sekarang 9:30, pas 60 menit tausiah. Selanjutnya menjawab pertanyaan.